Pertama, saya mengucapkan puji syukur, terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada Dia. Dialah kepala gereja mempelai pria surga yang sudah memelihara, membela, melindungi, membela setiap kehidupan kita hingga sampai pada saat detik ini. Puji Tuhan, Dialah yang menolong kehidupan kita hingga sampai pada saat ini. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan nyata malam ini dan seterusnya dalam hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita masing-masing, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa. Dalam doa kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-17, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Puji Tuhan. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Ya. Lalu ia mengirit yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Puji Tuhan. Pertama-tama kita memperhatikan kalimat, maka ia memungut di ladang sampai petang. Maka ia memungut, maksudnya Rut memungut di ladang sampai petang. Berarti Rut mau menghargai waktu yang ada. Berarti Rut ini mau menghargai waktu yang ada. Ia tidak menyia-nyiakannya. Amin. Puji Tuhan. Berarti Rut ini mau menghargai waktu yang ada. Ia tidak menyia-nyiakannya. Rut 2 ayat 7. Kita mundur untuk memperhatikan, untuk melihat lebih terang lagi. Rut 2 ayat 17, bisa kita melihat Rut 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tadi ia berkata, ya, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini, ya, di belakang penyabit-penyabit. Terus? Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai Ya. sekarang, dan seketika pun ia tidak Begitulah berhenti. ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut ini adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang mau menghargai yang telah diterimanya, diperolehnya. Sebab untuk berada di ladang Boas itu merupakan satu kemurahan bagi Rut, anugerah bagi Rut. Amin, saudaraku. Maka ia maka ia mau menghargai waktu yang ada. Ia tidak menyia-nyiakannya. Puji Tuhan. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Ya, jadi Rut ini adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang mau menghargai apa yang telah diterimanya, apa yang telah diperolehnya. Sebab untuk berada di ladang Boas itu merupakan suatu kemurahan yang besar bagi Rut, suatu anugerah yang besar bagi Rut. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Puji Tuhan. Terus? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Puji Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, lebih tepatnya seperti pencuri pada malam, sesuai dengan 1 Tesalonika ayat 2. Amin. Pencuri pada malam artinya, strip pertama tiba-tiba atau mendadak. Strip yang kedua, kedatangannya tidak ada yang tahu. Pencuri pada malam artinya strip pertama tiba-tiba atau mendadak. Strip yang kedua, kedatangannya tidak ada yang tahu. Kemudian, langit yang pertama dan bumi yang pertama, termasuk unsur-unsurnya, akan binasa, lenyap di dalam api neraka. Amin. Kemudian langit yang pertama dan bumi yang pertama, termasuk unsur-unsurnya, yang ada ini, satu kali nanti akan binasa, lenyap di dalam api neraka. Puji Tuhan.
2 Korintus 3 ayat 15. 2 Korintus 3 ayat 15. Bukan, 2 Petrus 3 ayat 15 maksudnya ya. Ayat 15. Ayat 15 tadi ayat 10. Lanjut ayat 15 baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya, 2 Petrus 3 ya, bukan 2 Korintus, 2 Petrus 3 ayat 15. Baca ayat 15. Ayat 10 loncat ayat 15. Terus? Anggaplah kesabaran Tuhan kita Terus? sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Terus? Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Waktu yang masih ada ini dan kesempatan yang masih tersisa ini itu merupakan panjang sabarnya Tuhan atau kemurahan Tuhan yang besar bagi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan yang masih ada, yang masih tersisa ini jangan disia-siakan. Puji Tuhan. Pendeknya, Rut adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang mengerti harga dari sebuah ketebusan. Pendeknya, Rut adalah gambaran dari seorang hamba Tuhan yang mengerti harga dari sebuah ketebusan. Puji Tuhan. Rut 2, kita kembali membaca Rut 2 ayat 7. Rut 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya, terus? Tadi ia berkata, Terus? izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai Ya. dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Diizinkan untuk berada atau bekerja di ladang Boas, itu adalah kemurahan bagi Rut. Diizinkan untuk berada atau bekerja di ladang Boas, itu adalah kemurahan bagi Rut. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat jelas kesempatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghambakan diri di ladang Tuhan. Itu adalah panjang sabarnya Tuhan, itu adalah kemurahan yang besar, anugerah Tuhan yang besar bagi kita di hari-hari terakhir ini, pada zaman akhir ini. Puji Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Waktu yang ada atau kesempatan yang masih ada, walaupun tinggal sedikit, itu merupakan panjang sabarnya Tuhan. Orang yang menghargai panjang sabarnya Tuhan berarti mengerti harga dari sebuah ketebusan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sangat jelas, saudaraku, kesempatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghambakan diri di ladang Tuhan, itu adalah panjang sabarnya Tuhan, itu adalah kemurahan yang besar, anugerah Tuhan yang besar bagi kita di hari-hari terakhir ini atau pada zaman akhir ini. Kita lihat zaman akhir, puji Tuhan, 2 Timotius 3. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kita lihat zaman akhir, di hari-hari terakhir ini. Terus? Keadaan manusia pada akhir zaman, hari-hari terakhir. Terus? Ketahuilah ya, bahwa pada hari-hari terakhir, ya, hari-hari terakhir, hari-hari ini adalah hari terakhir. Terus? akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. 1, terus? Dan menjadi hamba uang. 2, terus? Mereka akan membual 3, dan menyombongkan diri. 4, mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka akan berontak terhadap orang tua. 6, dan tidak tahu berterima kasih. 7, tidak mempedulikan agama. 8, tidak tahu mengasihi. 9, tidak mau berdamai. 10, suka menjelekkan orang. 11, tidak dapat mengekang diri. 12, garang. 13, tidak suka yang baik. 14, suka mengkhianat. 15, tidak berpikir panjang. 16, berlagak tahu. 17, lebih menuruti hawa nafsu. 18. Puji Tuhan. Keadaan manusia di akhir zaman atau dosa akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri 1, dan menjadi hamba 2, mereka akan membual 3, dan menyombongkan diri. 4, mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka akan berontak 6, tidak tahu berterima kasih. 7, tidak mempedulikan agama.
beragama, 8. tidak tahu mengasihi, 8 itu tidak mengasihi. 9 tidak mau berdamai, tidak mau berdamai. 10 suka menjelekkan orang, 11 tidak dapat mengekang diri, 12 garang, 13 tidak suka yang baik, 14. suka mengkhianat. Di mana salahnya tadi? Tadi tidak tahu berterima kasih 7, tidak peduli agama 8, tidak tahu mengasihi 9, tidak mau berdamai 10, suka menjelekkan orang 11, tidak dapat mengekang diri 12, garang 13, tidak suka yang baik 14, suka mengkhianat 15, tidak berpikir panjang 16, berlagak tahu 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah 18. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Puji Tuhan, dikuasai oleh 18 macam dosa akhir zaman. Ayat yang kelima, Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, terus mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. ya, mereka menjalankan ibadah secara lahiriah. Puji Tuhan, mereka itu menjalankan ibadah secara lahiriah. Ibadah secara lahiriah itu mulut, misalnya mulut memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadah, tetapi manusia batinnya tidak dipersembahkan di tengah ibadah. Itu manusia ibadah lahiriah. Amin. Selanjutnya, Jauhilah mereka itu. jauhilah mereka itu. Berarti menyingkir dari tabiat yang semacam itu. Menyingkir dari ibadah lahiriah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Menyingkir dari ibadah lahiriah. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Terus? Hari Tuhan. Ya, ini hari Tuhan, hari terakhir. Terus? Yang terutama harus kamu ketahui ialah Ya, bahwa pada hari-hari zaman pada zaman akhir ini terus akan tampil pengejek. sama saja, tidak berterima kasih, tidak mau berdamai, tidak mengekang, tidak menghargai, tidak mengandalkan kekuatan agama dan lain sebagainya. Puji Tuhan, menyingkir dari situ. Maka di akhir hari terakhir ini juga akan tampil pengejek terus. Dengan ejekan-ejekannya, Apa ejekan mereka terus? yaitu orang-orang yang hidup menuruti Ayat 4 terus. kata mereka, di manakah janji tentang Di kedatangan manakah itu? janji tentang kedatangannya itu terus? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, Iya. segala sesuatu tetap seperti semula Iya. pada waktu dunia Puji diciptakan. Tuhan. Di hari terakhir ini, di hari-hari terakhir ini akan tampil pengejek. Mereka mengejek dan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mereka mengejek dan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Saudara, alasan mereka mengejek atau mengatakan hal di atas tadi adalah bapak-bapak leluhur mereka telah meninggal, tetapi segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Puji Tuhan, sampai bapak nenek moyang mereka meninggal, toh sama saja keadaan dunia. Itu alasan mereka mengejek. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, jangan kita seperti itu. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia akan datang kembali sebagai Raja dan mempelai pria sorga, maka janjinya itu tepat dan benar. Iya dan amin, tidak akan pernah ditunda-tunda. Puji Tuhan. Haleluya. Yang pasti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, bukan waktunya Tuhan, tapi waktunya Tuhan adalah waktunya kita. Puji Tuhan. Dia tidak akan lalai dengan janjinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita pengejek menjadi juga sama seperti pengejek. Itu orang yang sama dengan putus asa, kecewa di dalam hal mengikuti Tuhan. Sama dengan orang yang tersandung dan menjadi batu sandungan di tengah ibadah dan pelayanan. Ayat 5 sampai ayat 6. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air
dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan Puji oleh Tuhan. air bah. Tetapi yang pasti pengejek-pengejek tersebut tidak peduli tentang satu, langit dan bumi diciptakan oleh firman Allah. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Allah. Tidak peduli. Mereka tahu bahwa langit, bumi dan unsur-unsurnya diciptakan oleh firman Allah. Tapi dalam hal itu mereka tidak peduli. Itulah pengejek-pengejek. Kemudian dua, tidak peduli dengan air bah. Yang kedua, tidak peduli dengan air bah atau tidak peduli dengan kemusnahan dan kebinasaan. Puji Tuhan, air bah itu gambaran dari dosa kenajisan. Kalau tidak peduli dengan kebinasaan oleh karena dosa kenajisan, berarti orang suka mencemplungkan diri dengan dosa kenajisannya. Dapat dipahami saudaraku? Ayat 2 Petrus 3 ayat 3 kembali baca. Yang terutama harus kamu ketahui Ya. ialah Ya. bahwa pada hari-hari zaman akhir Ya. akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, Ya. Terus? yaitu orang-orang yang Ya. hidup menuruti hawa. Ternyata pengejek-pengejek ini hidup menuruti hawa nafsunya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Saudaraku, hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya, hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara di atas, perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di tengah-tengah ibadah pelayanan tersebut. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Memang mereka tidak peduli agama, tidak mau berterima kasih. Mereka itu pongah, tidak tahu diri. Sekalipun sudah diuntungkan, dipelihara oleh Tuhan. Pongah. Yohanes 9. Injil Yohanes 9 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang buta sejak lahirnya. Puji Tuhan. Terus. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tetapi yang pasti kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Terus. Selama masih Selama masih siang. Terus. akan datang malam Di mana tidak ada seorang pun yang dapat Puji bekerja. Tuhan. Tetapi yang pasti selama masih siang atau selama masih ada waktu, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Hamba Tuhan tidak boleh lalai dalam menggunakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Amin. Selama hari masih siang atau selama masih ada waktu, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Sebab akan datang malam atau akan datang waktunya di mana kita tidak bisa lagi bekerja. Maka seorang hamba Tuhan, ia tidak boleh lalai dalam mempergunakan karunia-karunia, tidak boleh lalai dalam mempergunakan jabatan-jabatan Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan lewat penumpangan tangan. Amin. Puji Tuhan. Ayo, selama hari masih siang, selagi masih ada waktu, mari kita memanfaatkan. Sebagaimana halnya tadi di Rut, begitu dia mendapat kesempatan untuk bekerja di ladang Boas, dia memanfaatkan kesempatan itu. Dan tidak sedikit pun dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan kita seperti manusia-manusia di akhir zaman, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, pongah dan lain sebagainya. Mari kita gunakan waktu selagi hari masih siang. Amin, saudaraku. Jangan berfoya-foya di siang hari, memboroskan hartanya sesuai dengan Yudas. Amin, saudaraku. Sesuai dengan Petrus dan Yudas. Kitab Petrus, suratan Petrus dan Yudas. Jangan berfoya-foya pada siang hari. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 5 ayat 17. Injil Yohanes 5 ayat 17. Injil Yohanes 5 ayat 17, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. Bapakku bekerja sampai sekarang, Ya. maka aku pun bekerja juga. Iya. Yesus sendiri berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin, saudaraku. Kalau anak bekerja, itu karena ia mengikuti contoh teladan dari Bapa.
Puji Tuhan, itu sesuai dengan perkataannya sendiri, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Hamba-hamba Tuhan harus mengerjakan pekerjaan Allah selagi hari masih siang, selagi masih ada waktu. Nanti datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yohanes 6 ayat 27. Injil Yohanes 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti hidup. Roti hidup, terus? Bekerjalah. Nah, bekerjalah, terus? Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, terus? Melainkan untuk makanan yang bertahan Nah, sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, terus? Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Terus? Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan melayani Tuhan dengan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk sesuap nasi. Amin, saudaraku. Kalau hamba Tuhan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk sesuap nasi. Amin. Tetapi kita mengerjakan pekerjaan Allah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, itu harus dicamkan oleh seorang hamba, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Saya berdoa untuk mahasiswa-mahasiswi dari Setia yang ada sedang praktek di tempat ini. Puji Tuhan, saya berdoa supaya kelak menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, melayani pekerjaan Allah, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Allah bukan untuk sesuap nasi, bukan untuk mencari upah, tetapi melayani pekerjaan Tuhan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Puji Tuhan. Digaris bawahi. Puji Tuhan. Mari kita lihat makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita lihat makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Injil Yohanes 4. Injil Yohanes 4 ayat 34. Ini makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Biarlah kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amen. Jangan melayani pekerjaan Tuhan karena sesuap nasi. Amen. Karena upah jangan. Puji Tuhan. Mari kita lihat makanan yang membawa kita sampai kepada bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Ya, Tuhan. ya. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka. Apa kata Yesus kepada murid? Terus? Makananku ialah terus? melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Satu, terus? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus anak Allah. Satu, melakukan kehendak Allah. Makanan Yesus anak Allah. Satu, melakukan kehendak Allah. Menunjuk sengsara salib yang harus dipikulnya. Menunjuk sengsara salib, aniaya karena firman yang harus dipikulnya. Amin, saudaraku. Itu makanan, itu harus menjadi makanan kita sehari-hari. Puji Tuhan, itu bukan makanan asing bagi kita di tengah ibadah dan pelayanan ini. Itu sudah harus menjadi makanan kita sehari-hari di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Sengsara salib itu kehendak Allah. Dua, menyelesaikan pekerjaan Allah. Dua, menyelesaikan pekerjaan Allah. Puji Tuhan, menunjuk terwujudnya kesatuan tubuh. Menunjuk terwujudnya kesatuan tubuh. Menyelesaikan pekerjaan Allah. Saudaraku, Yesus memulai pelayanannya itu sejak usia 30. Dan dia melayani sampai 33 tahun setengah. Dan pelayanannya itu tidak berhenti sampai kepada mukjizat. Pelayanannya Yesus di atas muka bumi ini tidak berhenti sampai kepada berkat-berkat lahiriah atau perkara di bawah ini. Tetapi saudaraku, dia melayani Tuhan sampai melayani pekerjaan Allah sampai selesai.
Itu makanan yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah, menunjuk terwujudnya kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 19. Injil Yohanes 19. Ayo bekerja untuk makanan yang membawa kita bertahan sampai hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Wah, Yohanes 19 ayat 30, loncat 32 sampai 34. Yohanes 19 ayat 30, loncat 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Ya. sudah selesai. Sudah selesai. Jadi persis seperti apa yang diakuinya kepada murid-murid, menyelesaikan pekerjaan Allah. Jadi perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Puji Tuhan. Jadi perbuatannya di Injil Yohanes 19 menggenapi perkataannya di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34. Amin, saudara. Jadi perkataan dan perbuatannya sama. Maka perbuatan harus menggenapi setiap perkataan. Itu seorang hamba Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Puji. Sudah selesai menyelesaikan pekerjaan Allah. Terus Lalu ia menundukkan kepalanya Ya. dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Berarti Yesus menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Tandanya apa? 32 sampai 34. Maka datanglah prajurit-prajurit, Ya. lalu mematahkan kaki orang yang Ini bernama- tandanya dia sudah menyelesaikan pekerjaan Allah di atas kayu salib. Dia mati. Apa tandanya? 32. Prajurit mematahkan prajurit mematahkan kaki yang pertama, penjahat yang pertama. Terus dan kaki orang yang lain Ya. disalibkan bersama-sama dengan Yesus. 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Terus dan melihat bahwa ia telah mati, bahwa ia telah mati di ayat 30 sudah mati. 33 dia sudah mati. Terus mereka tidak mematahkan kakinya. Terus tetapi seorang dari antara prajurit itu Ya. menikam lambungnya Terus. dengan tombak Terus dan segera mengalir keluar darah puji dan air. Tuhan, melihat bahwa ia telah mati, mereka prajurit-prajurit tidak mematahkan kakinya, melainkan menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Singkatnya, tulang-tulang Yesus tidak ada yang patah, tidak putus, tidak tercerai, tidak terpisah. Artinya, terwujudnya kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Sama dengan terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yakni tubuh mempelai. Inilah yang dimaksud menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita pun harus mengerti. Perhatikan dulu ke sini semua. Kita pun harus mengerti. Teramat lebih imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teramat lebih pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan harus mengerti bahwa sasaran akhir dari ibadah pelayanan atau sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Berada dalam perjamuan malam kawin anak domba. Puji Tuhan, mempelai wanita Tuhan bersanding dengan mempelai pria surga. Puji Tuhan, itu yang makanan yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah. Kalau hanya bicara berkat-berkat, kalau seorang pemimpin rumah Tuhan bicara berkat, belum selesai pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Tadi tulang-tulang Yesus tidak ada yang terpatah-patahkan, tidak terpisah. Sama dengan terwujudnya kesatuan anggota tubuh yang berbeda-beda. Sama dengan terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini makanan Yesus anak Allah. Puji Tuhan. Dan itu juga harus menjadi makanan kita. Kerinduan Tuhan yang paling terbesar, kerinduan Tuhan yang paling mendalam adalah supaya kita menjadi satu.
Anggota tubuh yang berbeda-beda menjadi satu. Sama seperti Bapa dengan Anak adalah satu. Ayo, bekerjalah. Gunakan waktu yang masih tersisa ini. Jangan berpoya-poya di siang hari. Jangan boroskan harta rohani, harta yang indah ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan, ini juga yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini. Selanjutnya, mari kita melihat pekerjaan dari Allah Trinitas menurut Injil Yohanes pasal 6. Selanjutnya mari kita melihat pekerjaan dari Allah Trinitas menurut Injil Yohanes pasal 6. Tadi kita sudah membaca Injil Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk upah, bukan untuk sesuap nasi. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Yesus anak Allah telah menyatakannya di dalam kepada murid-murid dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Itu juga merupakan makanan kita dan makanan itu tidak boleh asing bagi kita. Jadi sidang jemaat tidak boleh asing mendengar firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Itu sudah menjadi makanan kita, santapan kita. Sebab pada hari masa pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Puji Tuhan. Mereka tidak akan membiarkan lagi korban sehari-hari itu ada di dalam rumah Tuhan. Itulah korban santapan dan korban sembelihan menurut kitab Daniel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pekerjaan dari Allah Trinitas menurut Injil Yohanes 6 ayat 27 sampai 71 dibagi dalam 3 bagian. Yohanes 6 ayat 27 sampai 71 dibagi dalam 3 bagian. 1 ayat 27 sampai dengan ayat 47. Nanti diselidiki rumah masing-masing ya. Ayat 27 sampai 47 ini adalah pekerjaan dari Allah Bapa. Ayat 27 sampai dengan ayat 47 ini adalah pekerjaan dari Allah Bapa. Puji Tuhan. Itu 27 sampai 47 ya. Mari kita lihat singkatnya saja ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga. Bukan Musa yang memberikan mereka makan roti dari sorga terus. Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Puji Tuhan. Allah yang memberi roti hidup. Roti yang turun dari sorga dari Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Bukan Musa. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ini sudah bukti bahwa inilah pekerjaan dari Allah Bapa. 2 ayat 48 sampai 59. Ayat 48 sampai dengan ayat 59. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat ini adalah pekerjaan dari Allah Anak. Ayat ini adalah pekerjaan dari Allah Anak. Mari kita lihat buktinya. Tadi 48 sampai 59. 53. Baca ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata Yesus, Boleh ayat 52. orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka Ya. dan berkata, Ya. bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? 53 saja terus. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dan tidak minum darahnya terus. kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah wujud dari sengsara salib. Inilah pekerjaan dari Allah Anak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pekerjaan dari Allah Anak supaya kita boleh makan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Jadi tubuh dan darah Yesus itu wujud dari korban Kristus. Pekerjaan dari Allah Anak. Amin. Puji Tuhan. 3 ayat 60 sampai 70. 1. Ayat 60, 3 ayat 60 sampai dengan ayat 71. Puji Tuhan, ayat ini adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. 3 ayat 60 sampai dengan ayat 71, ayat ini adalah
pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Mari kita lihat sebagai pembuktiannya ayat 63. Demikian firman Tuhan. Ya. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, daging itu mati. Terus Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Ya. adalah roh dan hidup. puji Tuhan. Haleluya. Roh yang memberi hidup, daging itu sama sekali tidak berguna. Sama dengan mati. Puji Tuhan. Selanjutnya Yesus kembali berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, istri pertama, pekerjaan dari Allah Bapa ialah memberi roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Puji Tuhan. Strip yang kedua, pekerjaan dari Allah Anak ialah rela menanggung sengsara Ya, rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sama dengan sengsara salib. Itu menunjuk sengsara salib. Itu pekerjaan anak Allah. Amin. Kemudian pekerjaan dari Allah Roh Kudus memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas sekali sampai hari ini Allah bekerja, maka Yesus anak Allah pun bekerja. Kalau Yesus bekerja, menunjukkan bahwa ia memberi contoh teladan kepada kita, bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Allah dan tidak boleh lalai dalam mempergunakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Itulah harta yang indah, harta rohani, tidak boleh diboroskan, tidak boleh berfoya-foya pada siang hari selagi hari masih siang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudara, tadi pekerjaan dari Allah Roh Kudus memberi kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman Allah, atau memberi kemampuan untuk memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Contoh ayat 60. Masih tetap dari pekerjaan Allah Roh Kudus. Tadi, puji Tuhan, tadi ayat 60 sampai 71. Puji Tuhan, contoh Yohanes 6 ayat 60. Ayat 66 sampai 69. Ayat 60 loncat 66 sampai 69. Demikian firman Tuhan. Ya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Puji Tuhan. Haleluya. Terus Sesudah mendengar pengajaran salib yang disampaikan Yesus kepada orang banyak. Puji Tuhan. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu pengajaran salib. Puji Tuhan. Dan sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah batu penjuru. Puji Tuhan, kota benteng, kubu pertahanan. Itu yang harus diajarkan di tengah ibadah dan pelayanan. Yesus adalah kota benteng, kubu pertahanan, batu penjuru yang teguh. Amin. Itu harus diajarkan. Nah, sesudah mendengar pengajaran ini, terus banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, murid yang lain, bukan 12 murid. Bukan. Terus perkataan ini keras. Ya, pengajaran salib. Kalau yang diajarkan adalah batu penjuru, kota benteng, kubu pertahanan, tanduk keselamatan, itulah korban Kristus, pengajaran salib. Wah, keras. Mengapa mereka katakan keras? Berarti terbiasa mendengar firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan. Apa firman yang ditambahkan? Menyampaikan 1 atau 2 ayat, ditambahkan cerita isapan jempol, ditambahkan dongeng nenek-nenek tua, tahayul, filsafat-filsafat turun temurun. Kemudian apa firman yang dikurangkan? Pengajaran salib diganti dengan 2 hal. 1, teologi kemakmuran. Orang Kristen harus kaya, tidak boleh miskin. Kemudian pengajaran salib diganti lagi dengan tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Tapi perlu saya tandaskan malam ini, sejuta kali terjadi mujizat depan mata. Kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan, kalau pemimpin rumah Tuhan tidak menampilkan Yesus sebagai batu penjuru, itu adalah ajaran sesat. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur. Bersyukur.
Puji Tuhan. Haleluya. Setelah diajarkan Yesus batu penjuru, pengajaran salib, wah, begitu keras. Begitu ada pemberitaan firman yang sifatnya mengoreksi dosa, mereka berkata begitu keras. Setelah mereka berkata begitu keras, siapa selanjutnya mereka berkata, siapa yang sanggup mendengarkannya? Tapi perlu untuk saya tandaskan lagi, kalau orang lain tidak kuat, saudara harus kuat. Tutup telinga dengan berita yang di luar pengajaran salib. Kalau orang lain tidak kuat, kita harus kuat. Itu yang benar. Lihat orang benar itu berapa jumlahnya. Lihat orang benar itu jumlahnya berapa. Terus Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan ayat diri. berapa ini? Ayat 66. Ya, ayat 66, baca. Mulai dari waktu itu, Ya. banyak murid-muridnya mengundurkan diri Ya. dan tidak lagi mengikut dia. Murid yang lain tidak lagi mengikuti Yesus. Terus Maka kata Yesus kepada ke-12 nah, muridnya, ini spesial. Khusus kepada 12 murid. Khusus kepada keluarga Allah, GPT Betania Serana Cilegon. Terus apa? apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa kamu tidak mau pergi juga? Setelah dengar pengajaran salib, Yesus dinyatakan sebagai batu penjuru, kota benteng yang teguh. Memang berkuasa mengoreksi dosa kejahatan, berkuasa untuk mengoreksi dosa kenajisan, berkuasa mengoreksi segala kelemahan-kelemahan di dalam diri, di dalam hati yang tersembunyi sekalipun. Terus Jawab Simon Petrus kepadanya, apa? Tuhan, Tuhan. siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami? Siapakah kami akan pergi? Terus Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. betul. Betul. Persis seperti yang dinyatakan Yesus di atas tadi, di muka tadi. Daging mati, roh yang menghidupkan. Selanjutnya Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pengajaran salib adalah roh dan hidup. Mengajarkan batu karang yang teguh kepada sidang jemaat adalah roh dan hidup. Tetapi kalau pemimpin rumah Tuhan mengajarkan berkat-berkat, itu bukan roh dan hidup. Itu mati. Karena kaitannya dengan daging. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Terus baca lagi sampai 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Puji Allah. Tuhan. Simon Petrus dan murid-murid mempercayakan hidup mereka kepada pengajaran salib. Berarti mau menerima apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu bahwa Yesus menampilkan dirinya sebagai batu karang yang teguh, bahwa Yesus menampilkan dirinya sebagai batu penjuru yang kuat, sebagai dasar bangunan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sesuai dengan pengakuan Simon Petrus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jangan garansikan nyawa saudara kepada pemberitaan firman yang ditambahkan dan pemberitaan firman yang dikurangkan. Amin. Di Tuhan. Si Aldo, jangan keluar dari pengajaran salib walaupun engkau teologi. Itu bukan roh dan hidup. Kalau hanya nambah-nambahi filsafat turun-temurun, itu bukan roh dan hidup. Boleh pelajari filsafat, tapi bukan itu nomor satu. Ya, amin saudara. Di Tuhan. Haleluya. Kalau orang lain tidak kuat, sidang jemaat GPT Betania harus kuat. Harus kuat. Roh dan hidup. Sumbernya dari pengajaran salib. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, itulah pekerjaan dari Allah Trinitas. Itulah pekerjaan dari Allah Trinitas. Maka kita juga harus mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Kita juga harus mengerjakan pekerjaan dari Allah Anak. Kita juga harus mengerjakan pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Praktek menghargai waktu yang ada atau menghargai kesempatan yang ada.
yang tersisa ini. Praktek menghargai waktu yang ada. Rut 2 ayat 7. Rut 2 ayat yang ke-7, baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Tadi ia berkata, terus izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini Terus? di belakang penyabit-penyabit. iya, Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi Sibuk. sampai sekarang. dari pagi sampai sekarang tak henti-hentinya dia memanfaatkan waktu itu. Terus Dan seketika pun ia tidak berhenti. puji Tuhan. Rut memungut dan mengumpulkan jelai di belakang penyabit-penyabit. Di sini kita perhatikan Rut memungut dan mengumpulkan jelai di belakang penyabit-penyabit. Jadi praktek menghargai waktu, Rut memungut dan mengumpulkan jelai di belakang penyabit-penyabit. Artinya melayani pekerjaan Tuhan dengan A. tanpa penonjolan dirinya, B. rendah hati. Puji Tuhan, Rut memungut dan mengumpulkan jelai di belakang penyabit-penyabit artinya melayani pekerjaan Tuhan dengan A. tanpa penonjolan diri, B. rendah hati. Amin. Setuju? Tidak perlu menonjolkan diri? Setuju? Amen. Setuju? Rendah hati melayani pekerjaan Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Di belakang penyabit-penyabit berarti tanpa penonjolan diri dan rendah hati. Puji Tuhan, saat dengar firman Tuhan juga harus rendah hati. Ya, amin. Sesudah ini sedikit kesaksian, memang ini ibadah PA tapi sedikit kesaksian. Kemarin sesudah kita menyelesaikan pekerjaan yang besar dan mulia, tanggal 27-28, ada seorang hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan datang ke pastori. Puji Tuhan, datang awalnya cari. Saya dengar ada suara kencang dari luar. Dak. Saya pikir ada apa? Saya pikir sidang jemaat. Tahu-tahu 2 orang hamba Tuhan. Dia bawa bungkusan-bungkusan. Bungkusan-bungkusan. Tuhan, lalu masuk. Saya tanya ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Lalu ternyata dia bersaksi tentang pemberitaan firman Tuhan yang sudah dia terima secara khusus mengenai season kedua. Puji Tuhan, haleluya. Maka dia berkata harus keluar dari perkemahan untuk membakar 3 hal: kulit, daging, dan kotoran. Saya diberkati. Lalu berkaitan dengan itu dia bertanya banyak hal soal doa penyembahan, seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang sidang jemaat dari Luwu. Kenapa GPT mempersalahkan pujian penyembahan, padahal dalam pujian penyembahan ada mukjizat? Saya katakan tidak ada yang menyangkal di dalam pujian penyembahan ada mukjizat. Memang ada mukjizat, tetapi yang penting adalah bukan bahasa rohnya, bukan bahasa lidahnya. Yang terpenting kita ini harus berada pada derajat yang tinggi. Rohani kita harus berada pada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Tidak dipungkiri soal mukjizat yang ada hasil dari pujian penyembahan tadi. Tidak. Yang saya mau tekankan adalah rohani ini harus sampai pada puncaknya, yaitu penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuh. Nah, jadi orang terkecoh, keliru kalau tidak menggunakan pola kerajaan surga tabernakel. Akhirnya dia manggut. Wah, luar biasa ya. Lalu dia minta alamat live streaming kita. Di situ, pelajari terus, ikuti terus. Semoga dia dengar ini. Tuhan memberkati Anda. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa penonjolan diri. Setuju? Amen. Dan rendah hati. Setuju? Amen. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus menyingkir dari pemikiran, yaitu mengenai upah. Amin, saudaraku. Seorang pelayan hamba Tuhan harus menyingkir dari pemikiran, yaitu mengenai upah.
biarlah kita bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Perlu untuk diketahui, seorang hamba yang berharap kepada upah cenderung dengan penonjolan dirinya dan kurang rendah hati di dalam pelayanannya. Perlu untuk diketahui, seorang hamba yang berharap kepada upah cenderung dengan penonjolan dirinya dan cenderung kurang rendah hati di dalam pelayanannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sebab itu, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa penonjolan diri. Mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Amsal 3 ayat 34 bagian B. Amsal 3 ayat 34 bagian B. Perhatikan baik-baik. Imam-imam pelayan Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar dan memperhatikan supaya berkelimpahan. Amin. Kalau kita mendengar dan memperhatikan, kita diperkaya loh. Oh, saya mau tambahkan lagi kesaksian. Waktu sekolah Alkitab, ada seorang guru sedang mengajar. Lalu diperintahkan kepada seluruh siswa dan siswi lembaga pendidikan Alkitab untuk menuliskan apa yang engkau mau. Saya tulis, saya ingin diperkaya oleh Tuhan. Bukan soal uang, tapi mau diperkaya di dalam melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalu dikumpulkan dan itu didoakan. Akhirnya jadi teringat semua. Nah, ini perlu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, bacalah. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang rendah hati. Boleh baca semua. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati, hamba Tuhan yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada artinya kita pintar hebat. Tidak ada artinya kita merasa mampu tapi sombong. Tetapi orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Lanjut terus, Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, puji Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Terus? Tetapi kerendahan hati. Hamba Tuhan yang rendah hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita rendah hati, itu sudah mendahului untuk memperoleh penghormatan, untuk memperoleh pujian. Tetapi tinggi hati mendahului kehancuran. Lihat aja orang yang tinggi hati, hari ini sukses, besok hancur. Sebaliknya orang yang rendah hati, hari ini sepertinya susah, hari ini sepertinya terabaikan, hari ini sepertinya diacukan, disepelekan. Tapi besok akan menerima penghormatan dari Tuhan, bahkan dari manusia. Sejauh mana pengalaman kematian, sejauh itulah kebangkitan kita. Kalau kematiannya benar, kebangkitannya benar. Kalau kematiannya palsu, kebangkitannya palsu. Banyak orang melayani dengan kebangkitan palsu. Akhirnya tidak lama turun lagi. Amin. Puji Tuhan. Amsal 29 ayat 33. Lanjut sekali lagi kita lihat Amsal 29 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat 23 maksud saya ya. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Keangkuhan merendahkan orang. Ya, keangkuhan, kesombongan, tinggi hati merendahkan orang, terus tetapi orang yang rendah hati ya, menerima pujian. Kembali di sini dinyatakan hamba Tuhan yang rendah hati menerima pujian dari Tuhan dan dari sesama. Puji Tuhan.
Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita menyingkir dari pemikiran dalam hal kerendahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 23 ayat 12. Puji Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh bosan dengar firman. Amin. Tidak punya pengertian, melayani tidak punya pengertian nanti. Kalau tidak ada wahyu, kalau tidak punya wahyu, liarlah umat Tuhan. Liar. Harus ada pembukaan firman ya. Amin. Puji Tuhan. Matius 23 ayat 12. Terus? Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, Barang siapa meninggikan diri, terus ia akan direndahkan. ia akan direndahkan serendah-rendahnya. Sebaliknya, Dan barang siapa merendahkan diri, puji ia Tuhan. akan ditinggikan. haleluya. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tempat yang tinggi telah disinggung dalam PPT. Tempat yang tinggi hanya ada dua menurut Alkitab, tidak ada yang lain. Satu, Bukit Juljuta. Dua, Gunung Sion. Bukit Juljuta kaitannya dengan kehendak Allah. Itulah sengsara salib, itu kehendak Allah. Amin. Sedangkan Gunung Sion kaitannya dengan mempelai wanita Tuhan. Haleluya. Itu pujian dan penghormatan dari seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Yang diterima dari Tuhan, dari seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Lebih jauh Kolose 3. Puji Tuhan. Tidak usah menonjol-nonjol ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Biar kita melayani sesuai dengan pemakaian Tuhan. Tapi tidak usah minder. Walaupun tidak bisa, menyerah saja. Ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan itu siapa? Bangsa yang kudus, imamat raja. Itu sudah jelas menunjuk kepada pelayan-pelayan tuh. Hamba-hamba tuh. Terkhusus pemimpin-pemimpin dalam rumah Tuhan. Terus? Yang dikuduskan dan dikasihinya. Iya. Kenakanlah belas kasihan. 1, Kemurahan. 2, Kerendahan hati, 3, kelemah lembut, 4, dan kesabaran. 5. Haleluya. Puji Tuhan. Jubah dari seorang hamba Tuhan ialah 1, belas kasihan. 2, kemurahan. 3, kerendahan hati. 4, kelemah lembutan. 5, kesabaran. Itu jubah dari seorang hamba Tuhan. Jubah dari seorang imam adalah 1, belas kasihan. 2, kemurahan. 3, kerendahan hati. 4, kelemah lembutan. 5, kesabaran. Penggenapan dari baju efod dengan 5 warna sesuai dengan Keluaran pasal 28 ayat 6. Tidak usah kita baca. Kalau berbicara 5 juga, itu berbicara tentang korban Kristus. 5 luka utama Yesus. 2 tangan, 2 kaki, 1 di lambung. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jubah menunjuk tabiat atau perbuatan atau perilaku dari seorang pelayan Tuhan. Itu jubah. Amin, saudaraku. Itu jubah. Itu pakaian dari seorang hamba Tuhan. Jadi jubah, tabiat atau perbuatan, itu menunjuk tabiat atau perbuatan atau perilaku dari seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 9. Lihat, betul-betul dia mengenakan jubah yang maha indah itu. 1 Korintus 9. Ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 9, 16, 18, baca. Hak dan kewajiban Rasul. Puji Tuhan. Baca. Karena jika aku memberitakan Injil, Iya. aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kalau mengerjakan pekerjaan Allah termasuk dalam pemberitaan Injil, tidak boleh bermegah, tidak boleh menonjolkan diri ya. Harus rendah hati. Amin. Terus? Sebab itu adalah keharusan. Harus. Hukumnya harus. Tidak boleh terpaksa lo melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh terpaksa berkorban. Tenaga, pikiran sampai perasaan dikorbankan. Tidak boleh terpaksa. Terus? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dalam keadaan rendah hati. Terus? Kalau andai kata aku melakukannya Iya. menurut kehendakku sendiri, Iya.
memang aku berhak menerima upah. Ini pekerjaan Tuhan, saudara. Kita mengerjakan pekerjaan Allah, itu bukan pekerjaan manusia. Amin. Saya juga berdiri di sini. Ini dalam hal memberitakan firman, itu pekerjaan Allah yang saya kerjakan ini. Jadi tidak ada hak untuk bermegah, tidak ada hak untuk menonjolkan diri. Ini bukan perusahaan saya, ini perusahaan Allah. Kita pegawai pekerja-pekerjanya. Amin. Puji Tuhan. Terus, Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, ya. pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan Terus? yang ditanggungkan kepadaku. Terus, Kalau demikian, apakah upahku? apa upahku? Terus, Upahku ialah ini, upahku ialah ini. Perhatikan, terus. bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, Ya. dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Puji Injil. Tuhan. Rasul Paulus tidak memikirkan upah. Itulah sebabnya ia tidak bermegah atau tanpa penonjolan diri di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebaliknya ia merendahkan dirinya di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Pendeknya, Rasul Paulus telah mengenakan jubah yang maha indah, berlima warna sesuai dengan Keluaran 28. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau hamba Tuhan masih memikirkan upah, suka bermegah, suka menonjolkan diri, tidak rendah hati. Tetapi di sini kita melihat Rasul Paulus tidak memikirkan upah. Itulah sebabnya ia tidak bermegah atau tanpa penonjolan diri. Sebaliknya ia merendahkan dirinya di dalam melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya hal yang sama, hal yang senada nyata di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Khususnya imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 19-22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Berarti tanpa penonjolan, kemudian rendah hati, betul-betul dia sudah mengenakan jubah yang maha indah. Kenakanlah belas kasihan, rendah hati, kemurahan, terus Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. puji Tuhan. Ayo, ini tujuan kita melayani untuk memenangkan banyak jiwa. Terus, Demikianlah bagi orang Yahudi. Ya. Aku menjadi seperti orang Yahudi. oh haleluya. Terus, Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. ya, terus, Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. ya, terus. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Melainkan hukum kasih karunia. Terus, Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. terus, Bagi orang-orang yang tidak hidup di Iya. bawah hukum Taurat, Terus? aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. kepada bangsa kafir. Terus, Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, dia tetap berada di bawah hukum, taat setia dengar-dengaran. Terus, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, terus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah iya, hukum Taurat. bangsa kafir. Terus, Bagi orang-orang yang lemah, Ya. aku menjadi seperti orang yang lemah, terus, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. terus, Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, segala-galanya. Terus, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara puji mereka. Tuhan, haleluya. Rasul Paulus benar-benar menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, betul-betul mengenakan jubah dengan belas kasihan, kemurahan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memenangkan orang sebanyak mungkin. Amin. Amin. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memenangkan orang sebanyak mungkin. Maka ia harus menyelami hati orang antara lain. Maka ia harus dan berjuang untuk menyelami hati setiap orang antara lain. Orang Yahudi. Puji Tuhan. Orang Yahudi ini tidak mudah kita menyelami hati orang Yahudi. Karena mereka ini sampai hari ini masih tegar tengkuk, keras hati. Sampai hari ini masih mereka itu belum percaya dengan lahirnya Yesus. Mereka masih menunggu Yesua Masiah sampai hari ini. Elohim Adonia. Sampai hari ini mereka masih menunggu. Kemudian strip yang kedua, Rasul menyelami hati orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan,
berarti orang yang menjalankan ibadah secara lahiriah. Puji Tuhan, mulutnya memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani di tengah ibadat, tetapi manusia batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Hati dan pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara di bawah, perkara di bumi, perkara lahiriah. Tidak mudah loh menyelami hati orang seperti ini. Coba misalnya, saya banyak sekali melihat orang Kristen, teramat lebih orang Batak, kalau disinggung soal ibadah, jawabannya singkat. Emang pendeta, kalau tidak bekerja dari manalah uang? Nah, jadi pekerjaan nomor 1. Puji Tuhan, haleluya. Tidak mudah loh menyelami hati seperti itu, tapi dia berjuang menyelami hati orang yang sedang berada di bawah hukum Taurat. Kristen lahiriah banyak di luar sana. Mari kita menyelami hati mereka. Amin. Mari kita menyelami hati mereka. Amin. Puji Tuhan. Kemudian strip yang ketiga, menyelami hati orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti tidak mengenal Taurat, sama dengan bangsa kafir. Bangsa kafir juga tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan. Amin. Kemudian strip yang keempat, menyelami hati orang yang lemah. Lemah di sini, saudara, sudah pasti lemah imannya. Puji Tuhan, lemah imannya. Nah, ini juga dia berjuang menyelami hati orang yang lemah imannya. Puji Tuhan, dia mengerti orang banyak, dia mengerti orang lain, dia mengerti keberadaan orang lain, dia berusaha menyelami hati orang lain. Dia tidak egosentris, tidak dikuasai oleh roh egosentris. Dia tidak memikirkan, dia tidak peduli hanya dirinya sendiri. Nah, ini loh hamba Tuhan yang sudah menyingkir dari upah. Dia tidak bermegah, tidak menonjolkan diri, melainkan melayani dengan rendah hati. Karena orang kalau memikirkan upah, suka bermegah. Memikirkan perkara lahiriah, tidak rendah hati dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka disinilah dia menjadi contoh teladan. Karena dia mau menyelami isi hati orang lain. Dalam berbagai-bagai sifat dan tabiat. Berbagai-bagai karakter. Yesus Imam Besar Agung. Dia banyak dicobai. Hanya saja dia tidak jatuh dalam dosa. Sebaliknya mengerti orang jahil. Mengerti orang yang tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, Rasul Paulus berusaha untuk menyelami hati semua orang. Tujuannya untuk sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Puji Tuhan. Coba baca ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Terus, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. terus, Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Iya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. dia berusaha berjuang untuk menyelami hati orang-orang yang saya sudah sampaikan di atas tadi. Supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tidak mungkin memenangkan semua mereka itu. Tapi supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Itu sudah cukup. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ayo tahun ini belajar untuk melayani tanpa penonjolan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Amin. Menyingkir dari upah. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Aku lakukan karena Injil, terus Supaya aku mendapat bagian dalamnya. ya, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Biar kita melakukannya dengan tulus. Amin, saudaraku. Biar kita melakukannya dengan tulus. Puji Tuhan. Rut 2, kembali kita membaca Rut 2 ayat 7. Kita kembali membaca Rut 2 ayat yang ke-7.
baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai Ya. dari antara berkas-berkas jelai ini Ya. di belakang penyabit-penyabit. ya, di belakang penyabit-penyabit terus. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, Ya. dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Sebagai pekerja yang terakhir, Rut memanfaatkan waktu yang singkat yang masih tersisa untuk memungut dan mengumpulkan jelai. Ini ada kaitannya dengan pribadi yang berpegang teguh kepada janji. Ini ada kaitannya dengan pribadi yang berpegang teguh kepada janji. Puji Tuhan, orangnya konsekuen. Melayani Tuhan tidak serampangan. Rasul Paulus melayani Tuhan juga tidak serampangan. Bukan antara ya dan tidak. Puji Tuhan. Kalau ya, tidak. Demikian juga ini, Rut ini. Puji Tuhan. Ayat 2 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Puji Tuhan, dia minta izin, doa restu kepada mertuanya Naomi terus. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai Ya. di belakang orang yang murah hati kepadaku. Iya, terus. Dan sahut Naomi kepadanya, Ya. pergilah anakku. Ayat 2, Rut minta doa restu dan ia direstui. Tetapi di ayat 7, dia melakukan seperti doa restunya kepada Naomi. Berarti perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang menghargai waktu konsekuen. Perkataan dan perbuatannya sama. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tindakan atau perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Amin. Kalau perbuatan sesuai dengan perkataan akan menjadi saksi yang heran di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Seorang hamba Tuhan diukur dari perkataannya. Amin, saudaraku. Jangan mudah-mudah berucap tapi tidak dilakukan. Tapi Rut tidak seperti itu. Perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Puji Tuhan, dia konsekuen. Karena seorang hamba Tuhan diukur dari mulut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan Rut 2 ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Ya, dia memungut di ladang sampai petang. Terus. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Ya. Dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Baru selanjutnya kita memperhatikan Rut mengirik yang dipungutnya itu kira-kira seeva jelai banyaknya. Rut mengirik yang dipungutnya itu kira-kira seeva jelai banyaknya. Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 16 sampai 17, loncat 21. 16 17 loncat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Mana sabar? Ya. Beginilah perintah Tuhan. Ya. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Ya. Segomer seorang Ya. menurut jumlah jiwa. Segomer seorang menurut jumlah jiwa yang ada di dalam kemah itu. 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Ya. Mereka mengumpulkan ada yang banyak. Ada yang banyak sedikit. sesuai dengan jumlah jiwa di dalam kemah. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya. Iya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Terus? Tetapi ketika matahari panas, Ya. cairlah itu. Iya, puji Tuhan. Jadi saudara, untuk orang Israel, Tuhan hanya memberikan, intinya, untuk orang Israel, Tuhan hanya memberikan 1 gomer untuk tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. 35, 36. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Ya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Terus? Mereka makan mana Ya. sampai tiba di perbatasan. Mereka tanah makan Kanaan. mana sampai tapal batas tanah Kanaan. Terus? Adapun segomer ialah Ya. 1/10 eva. Puji Tuhan. Bangsa Israel dipelihara di padang gurun selama 40 tahun. Sampai mereka tiba di tapal batas. Puji Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun. Sampai mereka tiba di tapal batas. Puji Tuhan. Adapun segomer ialah 1/10 epah.
Adapun segomer ialah 1/10 epah. Berarti kemurahan yang diterima oleh Rut sungguh heran dan luar biasa. Perhatian Tuhan sungguh besar kepada bangsa kafir. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Ya, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ya, terus Kepada jemaat di Smyrna. ya, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. ya, Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. awal dan akhir terus. Yang telah mati Ya. dan hidup kembali. Terus Aku tahu kesusahanmu. ya. Terus Dan kemiskinanmu. kesusahan, kemiskinan terus Namun engkau kaya. kaya. Terus Dan fitnah mereka Ya. yang menyebut dirinya orang Yahudi. ya, kaya kemurahan, kaya kasih karunia, sekalipun difitnah mau mengakui, menerima, mengampuni. Kaya kasih karunia, kaya kebajikan. Terus Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Terus? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus? Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terus Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu Ya. ke dalam penjara. Terus? Supaya kamu dicobai. Ya. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari terus. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota Puji kehidupan. Tuhan. Saudara, iblis tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Waktu yang ada ini sudah sangat singkat. Maka ia berusaha dengan keras untuk menyeret sebanyak mungkin orang-orang yang dapat diseretnya. Amin. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam menghadapi ulah daripada iblis yang mencobai, maka Tuhan menyediakan, saudaraku, Tuhan menyediakan mahkota, yaitu hidup kekal. Kalau kita bertahan sampai kepada kesudahannya, Tuhan menyediakan mahkota kepada kita, yaitu hidup kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Memang iblis berusaha membawa manusia ke dalam kesusahan tadi, seperti kesusahan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Tetapi untuk menghadapi kesusahan 10 hari, sidang jemaat di Smyrna sudah seharusnya memiliki 1 eva. Untuk menghadapi 10 hari, maka jemaat di Smyrna harus memiliki 1 eva. 1 eva sama dengan 10 gomer. Jadi itu merupakan kemurahan dari Tuhan. Kalau saya kaitkan dengan 10 hukum yang tertulis di dalam 2 loh batu, intinya hanya 1, yaitu kasih, kemurahan. Jadi untuk kita bisa bertahan seperti jemaat di Smyrna bertahan dalam kesusahan 10 hari, sudah seharusnya jemaat di Smyrna memiliki 1 eva. Biar kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. 1 eva. Kemurahan Tuhan. Ingat itu. 1 eva. Kemurahan Tuhan. Supaya kita bertahan. Manakala kita mengalami kesusahan oleh pencobaan dari si pencoba. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 10. Baca. 1 Korintus 15 ayat 10 baca. Demikian firman Tuhan. Ya, baca ayat 9 mulai. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Terus? Karena aku adalah yang paling hina dari Ya. semua rasul. Ya. Bahkan tidak layak disebut rasul. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 8? Dan yang paling akhir dari semuanya. Dalam kebangkitan Yesus, dia sudah menampakkan diri kepada 12 murid dan yang lain-lain. Dan yang terakhir dalam kebangkitannya itu, terus? Ia menampakkan diri juga kepadaku. Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus, terus? Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lahir sebelum waktu apa? Prematur apa? Tidak berdaya. Dalam keadaan tidak berdaya. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina Ya. dari semua rasul. Terus? Bahkan tidak layak disebut rasul. Ya, tidak berdaya.
tidak berdaya, tidak layak. Terus Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. lihat ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Karena satu Eva, kemurahan, belas kasihan. Terus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. ya, Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku terus. tidak sia-sia. terus. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras Iya. daripada mereka semua. Aku telah bekerja, mengerjakan pekerjaan Allah. Kerja keras, mengerjakan pekerjaan Allah. Lebih dari rasul yang lain. Terus, Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. satu Eva yang memberi kemampuan bagi kita semua. Amin. Amin. Satu Eva. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Kalau kita bertahan di dalam kesusahan, itu karena satu Eva. Satu Eva itu adalah kasih karunia. Itu kemurahan, inti dari 10 hukum. Kalau kita yang tidak layak, yang hina ini tidak layak menjadi layak, itu karena kasih karunia satu Eva. Dan oleh karena kasih karunia ini, kita bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan karena aku, karena satu Eva kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.